Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10 kelas C semester 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi singkat dan jelas tentang jaminan kebendaan tidak berwujud. Dalam hal ini, ada 3 komponen berdasarkan materi yang telah kami kupas, yaitu tentang yang pertama, pengertian benda tidak berwujud, yang kedua, macam-macam benda tidak berwujud, dan yang ketiga, pengikatan jaminan benda tidak berwujud. Video ini kami buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Hukum Jaminan dari Bapak Dolot Al-Hasni Bakung, SH.MH. Simak baik-baik ya. Pengertian benda tidak berwujud. Kebendaan tidak berwujud adalah kebendaan yang tidak dapat dilihat dengan mata dan diraba dengan tangan. Penyerahan kebendaan tidak bergerak yang tidak berwujud cukup dilakukan dengan penyerahan secara tidak nyata. Macam-macam benda tidak berwujud. Yang pertama, piutang atas nama atau forwarding of name. Yang kedua, piutang atas bawah atau kepada pembawa atau forwarding and tender atau to bearer. Yang ketiga, piutang kepada pengganti atau forwarding and order. Piutang atas nama. Piutang atas nama dikenal dengan istilah cash. Hal ini diatur dalam pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Istilah cash ini hanya dikenal dari doktrin-doktrin hukum dan juga jurisprudensi di Indonesia. Piutang atas nama adalah hak menagih dari kreditur terhadap debitur tertentu berdasarkan suatu perikatan. Piutang atas bawah atau kepada pembawa. Piutang atas bawah adalah piutang yang memungkinkan pembayarannya kepada siapa saja yang memegang dan dapat menunjukkan surat piutang sebagai bukti adanya tagihan. Piutang kepada pengganti atau atas tunjuk. Piutang kepada pengganti atau atas tunjuk adalah piutang yang pembayarannya dilakukan terhadap siapa orang yang ditunjuk. Selanjutnya C. Pengikatan jaminan benda tidak berwujud. Yang pertama, gadai benda bergerak yang berwujud dan surat-surat atas bawah atau untender. Yang kedua, gadai terhadap piutang atas nama atau of name. Yang ketiga, gadai terhadap piutang atas tunjuk atau unorder. Selanjutnya, cara terjadinya gadai pada piutang atas nama atau of name. Perjanjian gadai. Antara debitur dan kreditur membuat perjanjian gadai yang bentuknya harus tertulis adanya pemberitahuan kepada debitur dari piutang yang digadaikan. Pasal 1153 KUH Perdata menyebutkan bahwa hak gadai piutang atas nama diadakan dengan memberitahukan akan penggadaiannya atau perjanjian gadainya kepada debitur. Cara penyerahan piutang atas nama atau forwarding of name dengan jalan memberitahukan mengenai perjanjian gadainya kepada debitur, yaitu terhadap siapa hak gadai itu akan dilaksanakan. Setelah pemberitahuan, debitur hanya dapat membayar hutangnya pada pemegang gadai atau berpiutang atau yang menerima gadai. Pemberitahuan ini dapat dilakukan secara bebas, dapat dengan lisan maupun tertulis. Selanjutnya, cara terjadinya gadai pada piutang atas bawah atau untender. Perjanjian gadai. Antara debitur dan kreditur membuat perjanjian untuk memberikan hak gadai baik secara tertulis atau otentik, di bawah tangan maupun secara lisan. Pasal 1151 KUH Per. Penyerahan surat buktinya. Pada pasal 1152 ayat 1 KUH Perdata disebutkan bahwa gadai surat atas piutang bahwa terjadi dengan menyerahkan surat itu ke dalam tangan pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui oleh kedua belah pihak. Perlu untuk diketahui bahwa piutang atas bawah selalu ada surat buktinya. Surat bukti ini mewakili piutang. Lalu cara meletakkan hak gadai pada piutang atas bawah yaitu dengan menahan surat bukti yang dijaminkan kepada kreditur atas jumlah uang tertentu, yaitu berakhir dengan adanya pelunasan atau prestasi dari debitur. Selanjutnya,
terjadinya gadai pada piutang atas tunjuk atau unorder. Perjanjian gadai antara debitur dan kreditur membuat perjanjian gadai berupa persetujuan kehendak untuk mengadakan hak gadai yang dinyatakan oleh para pihak, adanya endorsement yang diikuti dengan penyerahan suratnya. Pasal 1152 bis KUH Perdata disebutkan bahwa untuk mengadakan hak gadai piutang atas tunjuk diperlukan adanya endorsement pada surat hutangnya dan diserahkan hutang pada pemegang gadai. Untuk itu, cara meletakkan hak gadai pada piutang atas tunjuk, surat hutangnya harus dipindahkan atau diendorser dan kemudian diserahkan kepada penerima gadai. Pada endorsementnya dicatat bahwa piutang telah digadaikan. Setelah perjanjian gadai berakhir, maka diendorser pada pemberi gadai lagi. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.